Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai implementasi pembelajaran dalam UBD. Dalam implementasi pembelajaran UBD, terdapat pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung atau kegiatan A dan kegiatan pembinaan atau kegiatan B memiliki karakteristik dan perbedaan. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A itu sendiri. Tetapi, ketika tujuan melibatkan kegiatan B, maka peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu, hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Berikut merupakan kegiatan A dan kegiatan B, di mana kegiatan A merupakan pembelajaran secara langsung, terdapat fakta, dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan B atau pembelajaran terbimbing, terdapat konsep dan prinsip, sampai heuristik. Selanjutnya, terdapat pertanyaan mengenai kegiatan mana yang sering Anda lakukan, yaitu kegiatan A atau kegiatan B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjawab yaitu memilih antara kegiatan terbimbing atau kegiatan secara langsung, pembelajaran secara langsung. Pada saat sebelum mengenyah kuliah PPG, kami sering melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan teacher center atau kegiatan A, pembelajaran langsung. Karena siswa merasa lebih mudah memahami apabila dijelaskan sendiri oleh guru. Siswa sering mengalami kebingungan apabila harus menemukan sendiri pemecahan masalah dari materi yang diberikan. Pembelajaran yang bersifat teacher center atau disebut juga pembelajaran langsung, pendekatan ini diartikan sebagai cara mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang tersusun dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap. Setelah kami mengenyam kuliah PPG, pembelajaran di kelas dalam kegiatan PPL yang sering kami lakukan yaitu menggunakan pembelajaran dengan pendekatan student center atau kegiatan B. Karena peserta didik dibiasakan menggunakan metode yang harus diterapkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum merdeka, di mana peserta didik harus diberikan segala kebutuhan belajarnya sehingga mereka dapat memenuhi pengalaman belajar mandiri, mengkonstruksi pengetahuan sendiri, belajar secara nyata, dan bermakna. Di sini, peserta didik diharapkan dapat mengingat pembelajaran atau materi yang diajarkan di sekolah dalam jangka yang panjang, karena mengalami sendiri proses belajar tersebut, sehingga peran guru dalam pendidikan saat ini merupakan fasilitator yang perlu memaksimalkan pemberian kebutuhan belajar bagi peserta didik. Pertanyaan berikutnya, kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Kegiatan yang cocok untuk dilakukan peserta didik kekinian adalah kegiatan B, yaitu kegiatan terbimbing. Karena kegiatan B lebih menunjukkan pembelajaran dengan pendekatan student center, di mana peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan secara luas, mendapatkan pengalaman belajar yang lebih beragam, sehingga dapat membuat peserta didik belajar untuk meningkatkan keterampilan abad 21 seperti komunikasi, critical thinking, kolaboratif, and kreatif. Untuk memperkuat argumen kami mengenai dua pertanyaan tadi, kami mencari dari beberapa artikel mengenai pembelajaran secara langsung dan pembelajaran terbimbing. Kegiatan A atau pembelajaran langsung ini selaras dengan paradigma pembelajaran behavioristik, di mana pendekatan ini berorientasi pada hasil yang dapat diukur, diamati, dianalisis, dan diuji secara objektif. Teori belajar behavioristik menempatkan guru sebagai sosok otoriter serta pengendali respon perilaku. Teori ini menganggap bahwa manusia bersifat pasif dan segala sesuatu bergantung pada stimulus yang diterimanya. Adapun ciri teori behavioristik ialah terjadi proses pengulangan, mendukung peserta didik sebagai individu yang pasif, pengetahuan adalah hal yang stagnan, mengajar hanyalah sebuah transfer knowledge, kurikulum telah struktur dan pengetahuan sudah ada.
Kemudian, peserta didik diminta untuk mempelajarinya. Pemberian stimulus oleh guru, kemudian diharapkan peserta didik memberikan respon seperti perubahan perilaku nyata yang diinginkan, di mana hal ini terjadi karena pembiasaan. Ciri teori behavioristik tadi terdapat pada kegiatan A, di mana adanya aturan dan resep yang telah dibuat sehingga peserta didik harus mengikuti hal-hal yang berlaku, yakni tidak memiliki unsur kebebasan belajar. Selain itu, informasi yang jelas, informasi literal, informasinya konkret, informasi yang terbukti sendiri, dan hasil yang dapat diprediksi menunjukkan bahwa pembelajaran terjadi hanya satu arah saja, yaitu dari guru. Karena informasi yang diberikan sudah tidak dapat ditambahkan atau diperdebatkan lagi oleh peserta didik. Kemudian kegiatan B atau pembelajaran terbimbing. Kegiatan ini selaras dengan paradigma pembelajaran teori konstruktivisme sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan peserta didik membangun pengetahuannya dari pengalaman yang didapatkan mereka sendiri. Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ini berfokus kepada keterlibatan peserta didik dalam memperoleh informasi atau pengetahuan, sehingga pendidik berperan menjadi sosok pendukung yang tidak mendikte informasi, terlebih jika ditunjang dengan integrasi teknologi dalam mendukung pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Adapun ciri dari penerapan teori konstruktivisme yaitu adanya kegiatan diskusi yang dilakukan peserta didik dalam kelompok, komunikasi verbal di antara anak-anak dan orang dewasa merupakan kekuatan yang kuat dalam membantu mereka memperoleh pengetahuan konseptual. Melalui pendekatan konstruktivisme, peserta didik terlibat dalam menemukan fakta, simbolis, konsep, dan prinsip melalui interaksi dinamis dengan guru dan peserta didik lain, serta tugas, di mana awalnya peserta didik belajar pada hal-hal yang abstrak karena biasanya diminta untuk menuliskan hal yang ingin ditanyakan dan mencari jawaban mereka sendiri. Sekian pembahasan mengenai pembelajaran terbimbing dan pembelajaran langsung dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.